Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namaku Alia. Aku seorang mahasiswi tingkat akhir di Institut Seni Tari. Impianku sederhana. Aku ingin menjadi penari profesional yang bisa berdiri di panggung megah, memukau orang-orang dengan gerak tubuh dan ekspresi. Tapi semuanya berubah sejak aku menerima tawaran untuk ikut audisi tertutup di sebuah studio tua yang katanya legendaris. Studio Melati. Studio itu sudah lama tidak digunakan. Letaknya tersembunyi di tengah perkampungan lama yang sepi, tak jauh dari kawasan kota tua yang penuh bangunan kolonial berlumut. Konon katanya, studio itu dulunya tempat para penari istana dilatih diam-diam, bahkan saat masa penjajahan. Tapi kemudian ditutup mendadak, setelah sebuah insiden misterius. Tidak ada yang menjelaskan secara pasti. Ada yang bilang kebakaran, ada yang bilang pembunuhan. Aku tahu, itu terdengar gila. Tapi sebagai penari muda yang haus panggung, aku tak bisa menolak ketika seorang dosen tari yang sangat dihormati menyarankan audisi ini padaku. Kalau kau diterima di sini, masa depanmu akan berubah, katanya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Audisi itu dijadwalkan malam hari, pukul 8. Katanya, untuk menciptakan suasana panggung yang sebenarnya. Sore itu, aku datang sendiri. Jalan menuju studio Melati dipenuhi pohon-pohon tua. Udara terasa dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Daun-daun gugur memenuhi jalanan, dan suara burung pun tak terdengar. Seakan tempat ini tidak diizinkan untuk hidup. Bangunan studionya sendiri berdiri seperti monumen kematian. Cat mengelupas, jendela tertutup papan, dan pintu besar dari kayu jati yang tampak berat dan tak ramah. Tapi anehnya, saat aku menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri dengan suara decitan pelan, seolah menyambutku. Di dalamnya, kosong. Tapi tidak benar-benar. Ruangan utama masih mempertahankan cermin besar di dinding dan lantai kayu lapuk yang berderit di tiap langkah. Aroma kemenyan dan debu memenuhi udara, membuat kepalaku sedikit pusing. Selamat datang, Alia. Aku menoleh cepat. Seorang perempuan berdiri di sisi cermin. Tingginya sekitar 160 cm, berwajah pucat, rambutnya digelung rapi, dan mengenakan kebaya berwarna ungu tua yang sangat anggun. Tapi matanya, ya Tuhan, seperti tidak fokus. Pandangannya kosong, lurus ke arahku tanpa benar-benar melihatku. Aku Budarmi. Aku yang akan menilai audisimu malam ini. Aku mengangguk, meski seluruh tubuhku merinding. Tidak ada peserta lain. Tidak ada juri lain. Hanya aku dan dia. Mulailah menari, katanya. Musik gamelan tua mulai mengalun dari sudut ruangan, entah dari mana. Aku mulai menari. Dengan seluruh teknik yang kupelajari selama bertahun-tahun, kupersembahkan gerakan terbaikku. Tapi saat aku berputar ke arah cermin, ada yang aneh. Refleksi di cermin itu tidak sama denganku. Gadis dalam cermin menari dengan gerakan yang sama, tapi wajahnya kosong, dan saat ia membungkuk mengikuti gerakanku, kepalanya terjatuh ke lantai. Aku terdiam. Musik langsung berhenti. Selamat, kamu cocok, kata Budarmi dengan senyuman kecil. Aku tak bisa bergerak. Cermin itu masih menampilkan penari tanpa kepala yang terus menari, semakin cepat, dan bayangannya merembes keluar dari kaca. Aku terjatuh ke lantai. Napasku tercekat. Jantungku berdetak begitu cepat hingga rasanya nyaris meledak. Cermin itu,
Penari dalam bayangan itu masih terus menari, meskipun tanpa kepala. Gerakannya meliuk-liuk, begitu lentur, tapi juga tak manusiawi. Lehernya yang terbuka seperti mengeluarkan kabut hitam setiap ia bergerak cepat. Setiap langkahnya menimbulkan suara, tek-tek-tek, seolah lantai kayu pun ketakutan. "Tenang saja," kata Bu Darmi pelan, berjalan ke arahku tanpa suara langkah sedikit pun. "Itu hanya efek dari cermin tua. Studio ini menyimpan banyak kenangan dari para penari lama." Aku ingin bangkit, lari, atau setidaknya menjauh dari cermin itu. Tapi tubuhku terasa lumpuh. Kakiku dingin seperti batu. Mataku tak bisa lepas dari sosok itu. Ia kini menatapku, meskipun ia tak punya kepala. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Musik gamelan terputus mendadak seperti pita kaset yang putus. Bayangan dalam cermin pun menghilang dalam kabut hitam yang menyebar perlahan, lalu lenyap sepenuhnya. Bu Darmi membantuku berdiri. Tangannya dingin seperti es, dan baunya aneh, seperti tanah basah yang baru saja digali. "Kau akan terbiasa," katanya sambil menepuk bahuku. Penari sejati tahu cara hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Kalimat itu membuat tubuhku bergidik. Tapi anehnya, sebagian diriku merasa tertantang. Aku merasa seperti baru saja masuk ke dimensi tari yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Entah kenapa, sisi ambisius dalam diriku tidak mau mundur. "Kau diterima, Alia," ucap Bu Darmi sambil berjalan menuju sudut studio yang gelap. "Mulai besok malam, datanglah setiap pukul 8. Tapi jangan pernah datang lebih awal, dan jangan pernah menoleh ke belakang saat keluar dari ruangan ini." Lalu ia menghilang ke balik tirai hitam, meninggalkan aroma kemenyan yang makin menusuk hidung. Aku pulang malam itu dengan tubuh gemetar. Jalanan dari studio menuju jalan utama terasa lebih panjang dan lebih sunyi daripada saat aku datang. Tak ada suara jangkrik, tak ada cahaya lampu rumah penduduk. Semua seperti membeku. Sesampainya di kamar kos, aku langsung mandi, berusaha menghapus aroma studio dari kulitku. Tapi setelah selesai dan berdiri di depan cermin untuk mengeringkan rambutku, cermin di kamarku berembun dari dalam. Bukan karena uap mandi, tapi dari dalam kaca, seperti ada seseorang yang bernapas dari baliknya. Dan di embun itu, muncul satu bekas jari, menggambar bentuk tubuh penari, tanpa kepala. Aku langsung menutup cermin dengan kain. Saat kubuka lagi, tak ada apa-apa. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Karena di kejauhan, entah dari mana, aku mendengar suara gamelan pelan. Sama, menyeret, seperti sedang memanggilku kembali. Malam berikutnya, aku kembali ke studio Melati. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu-lampu jalan yang kemarin masih hidup, kini padam seperti mati serentak. Aku sempat ragu di gerbang studio, tapi ingatan akan suara gamelan itu, dan rasa penasaran yang tak bisa kutolak, membuatku melangkah masuk lagi. Pukul 8 tepat. Seperti perintah Bu Darmi. Begitu aku mendorong pintu kayu berat itu, ruangan studio sudah terang, meski tanpa sumber cahaya yang jelas. Lantai kayu sudah dibersihkan. Cermin besar itu masih ada di tempatnya. Tapi kali ini, ada 5 penari lain di dalam ruangan. Mereka semua perempuan. Diam. Berdiri berbaris, mengenakan kain tari kuno berwarna merah darah. Wajah mereka datar, pucat, dan mata mereka kosong, seolah tubuh mereka ada di sini, tapi jiwanya entah di mana. Bu Darmi berdiri di depan ruangan, seperti guru besar yang siap mengajar. "Mulai malam ini, kalian akan berlatih tari panggil jiwa," ucapnya. Aku mengernyit. "Tari apa, Bu?" Ia menoleh ke arahku, tersenyum tanpa kehangatan. Tari ini hanya diajarkan kepada penari pilihan. Tari yang mampu membangunkan energi lama dari lantai ini. Musik gamelan mulai terdengar. Tapi tidak seperti gamelan biasa. Nadanya ganjil, tidak beraturan, dan seperti dimainkan oleh banyak tangan yang tak sinkron. Ritmenya membuat bulu kuduku berdiri. Kami mulai bergerak. Awalnya, semua gerakan terasa aneh, tidak seperti tari tradisional yang kupelajari selama bertahun-tahun. Gerakannya lebih lambat, leher harus dimiringkan ke sudut yang tak biasa, tangan harus menggenggam seolah sedang menahan sesuatu yang berat seperti kepala. Keringat dingin mengucur dari pelipisku.
Saat melihat ke samping, penari di sebelahku menoleh padaku. Lehernya tertekuk tajam ke kiri, tapi ia tetap tersenyum. Matanya kosong, namun bibirnya bergerak seakan berkata, "Jangan berhenti. Jangan pernah berhenti." Aku mulai ketakutan. Nafasku tercekat, tapi tubuhku terus menari. Seolah tak bisa berhenti. Aku ingin berteriak, tapi mulutku tak mau terbuka. Tiba-tiba, braak. Cermin besar di depan kami retak. Suara keras seperti kaca dihantam dari dalam. Kami semua berhenti. Musik langsung berhenti mendadak. Bu Darmi tampak tenang, seolah hal itu hal biasa. Malam ini cukup. Lanjutkan besok. Dan ingat, jangan pernah menari gerakan itu di luar studio ini. Semua penari lain berjalan keluar, kepala menunduk. Mereka menghilang begitu saja ke balik tirai, satu persatu. Aku yang terakhir keluar. Tapi sebelum meninggalkan ruangan, aku menoleh ke cermin yang retak. Dan kulihat ada 6 penari di dalam bayangan, termasuk aku. Tapi, salah satunya tak punya kepala. Sudah 3 malam aku kembali ke studio melatih. Setiap malam kami menari gerakan yang sama, lambat, menyiksa, dengan ritme ganjil yang membuat tubuh terasa kaku setelahnya. Tapi anehnya, setiap kali aku keluar dari ruangan itu, aku merasa tubuhku lebih ringan dan pikiranku lebih gelap. Hari itu aku mencari informasi tentang tari panggil jiwa dari buku-buku perpustakaan kampus. Tak ada. Bahkan nama itu seperti tak pernah ada dalam sejarah seni tari Nusantara. Saat kutanya salah satu dosenku yang terkenal menguasai tarian kuno, wajahnya langsung berubah tegang. "Kau dengar itu dari mana?" tanyanya pelan, matanya melirik sekeliling. "Studio Melati, Bu. Saya ikut pelatihan tertutup di sana." Tangannya langsung menggenggam pergelangan tanganku. "Keluar dari situ, sekarang juga," bisiknya cepat. "Tari panggil jiwa bukan tarian biasa. Itu bukan untuk pertunjukan. Itu pemanggilan. Dulu hanya dilakukan oleh penari istana yang sudah menyerahkan jiwanya sepenuhnya." Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi ia langsung pergi, meninggalkanku dengan rasa takut yang perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Malam itu aku kembali ke studio. Kali ini hanya ada 3 penari lain, bukan 5. 2 penari yang sebelumnya menari bersamaku hilang. Bu Darmi tidak menjelaskan kemana mereka. Ia hanya berkata, mereka sudah cukup. Aku ingin bertanya lebih, tapi tubuhku seolah tertarik untuk kembali menari. Musik gamelan menyala sendiri. Gerakan tari panggil jiwa semakin kompleks dan mengerikan. Kami mulai berjalan mengitari ruangan seperti membentuk lingkaran. Dalam gerakan tertentu, kami harus menengadah seperti hendak menyambut sesuatu dari langit, lalu membungkuk dengan tangan di depan dada seperti menahan beban tak kasat mata. Dan malam ini, aku benar-benar melihatnya. Bayangan penari tanpa kepala itu berdiri di tengah lingkaran kami. Kainnya melambai-lambai meski tak ada angin. Darah menetes dari lubang lehernya, jatuh ke lantai kayu, dan diserap seperti tanah yang haus. Salah satu penari di sebelahku, yang bernama Lela, mulai gemetar. Gerakannya kacau. Ia berhenti. "Jangan berhenti," desis Bu Darmi, tapi Lela sudah mundur ketakutan. "Cukup. Ini bukan latihan. Ini," teriaknya sambil berbalik lari ke arah pintu. Tapi ia tak pernah sampai ke sana. Cermin besar tiba-tiba meledak, dan dari dalamnya muncul 2 tangan putih yang menarik Lela masuk ke dalam retakan kaca. Suaranya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan pantulan darah di permukaan cermin yang pecah. Aku terdiam. Tubuhku menggigil, tapi Bu Darmi hanya berkata pelan, "Dia tidak kuat. Tapi kau, Alia, kau lebih kuat dari yang kau kira." Aku tidak bisa bergerak. Di cermin yang retak itu, pantulanku sudah mulai berubah. Kepalaku mulai kabur. Seperti tak terhubung dengan tubuhku. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan Lela yang ditarik ke dalam cermin masih terus berputar di kepalaku. Suara gamelan aneh itu masih terngiang-ngiang, kadang muncul dari dinding kamar kosku, kadang dari dalam telingaku sendiri. Dan bayanganku di cermin, kini selalu tertinggal 1 detik lebih lambat dari gerakanku. Aku mulai menyelidiki siapa sebenarnya Bu Darmi. Tidak ada yang tahu pasti. Di kampus, bahkan di lingkungan seniman tari sekalipun, nama itu nyaris tak muncul.
Tapi satu nama terus muncul dari potongan arsip tua yang kubongkar dari perpustakaan daerah, Darmi Lasih, penari istana terakhir dari era 1940-an. Cantik, muda, dan dikenal memiliki kemampuan menari yang melampaui manusia biasa. Namun kisahnya berakhir tragis. Ia menghilang secara misterius tak lama setelah pementasan terakhirnya di Istana Mangkunegaran. Beberapa sumber menyebutkan pementasan itu bukan sekadar pertunjukan. Konon itu adalah ritual tari pemanggil arwah yang dilarang oleh keraton, karena menewaskan 3 penari sebelumnya. Tapi Darmi bersikeras menarikan tarian itu sendiri, dengan konsekuensi, ia tak pernah kembali. Aku mulai mencurigai, apakah Bu Darmi yang melatih kami itu benar-benar manusia? Malam kelima aku datang ke studio dengan niat menyudahi semua ini. Tapi saat aku sampai, studio itu sudah berbeda. Lantainya diguyur air kembang. Dinding-dindingnya dipenuhi kain putih dengan tulisan aksara Jawa kuno. Di tengah ruangan, ada meja kecil dengan sesaji, bunga melati, dupa, dan kepala boneka wayang yang dipenuhi paku hitam. "Selamat datang," kata Bu Darmi dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Rambutnya kini tergerai, matanya lebih cekung, dan suaranya menggema seperti berasal dari 2 mulut. "Kau sudah menyentuh batas antara tari dan jiwa, Alia. Kini saatnya kau memilih, tetap sebagai manusia biasa, atau melanjutkan jejak para penari abadi." Aku mundur selangkah. Saya tidak mau lagi. Ini bukan latihan. Ini pemujaan. Ini bukan tari. Bu Darmi tertawa pelan. Bukan tari? Justru ini inti dari semua tarian. Tubuh manusia, gerak, irama, semuanya adalah alat untuk membuka gerbang. Dulu, para penari istana bukan hanya penghibur raja. Mereka penjaga dunia. Dan aku adalah yang terakhir. Tiba-tiba cermin besar di dinding bergetar. Kabut hitam keluar dari retakannya. Dan dari dalamnya, sosok penari tanpa kepala itu muncul. Tapi kali ini, ia melangkah keluar. Kain merahnya basah seperti habis dicelup darah. Tangannya memegang kepala manusia, dan aku mengenali wajah itu. Itu Lela. Aku menjerit, tapi suara gamelan langsung meledak keras, menenggelamkan suaraku. Musiknya membuat jantungku berdebar tak karuan, dan tanpa sadar, kakiku kembali menari. "Lanjutkan, Alia. Tari ini akan menyempurnakanmu. Setelah itu, kau tak akan pernah lelah, tak akan pernah tua. Tapi, ya, mungkin kau juga tak akan pernah hidup lagi seperti sebelumnya." Bayangan penari-penari lain muncul satu persatu dari cermin, dan semuanya tidak punya kepala. Aku berlari keluar dari studio melatih malam itu. Nafasku sesak. Dunia seolah berputar. Hawa dingin mengikuti langkahku seperti bayangan tak terlihat. Di belakangku, suara gamelan masih terdengar samar. Semakin lama, semakin cepat, seperti mengejarku. Sampai di kamar kos, aku mengunci pintu dan menutup semua cermin. Ponselku tak bisa menghubungi siapapun. Tidak ada sinyal. Bahkan jam dindingku berhenti tepat pukul 00, seolah waktu pun tak berani berjalan malam ini. Aku mulai menulis semua kejadian dalam buku harian, tangan gemetar, tulisan tak beraturan. Tapi aku tahu, kalau aku tidak mencatat ini, aku bisa kehilangan akal sehat. Atau lebih buruk, kehilangan jiwaku. Tengah malam, saat aku mencoba tidur, aku terbangun oleh suara ketukan dari bawah tempat tidur. Tok, tok, tok. Kupikir itu tikus. Tapi saat aku tengok ke bawah, ada kertas lusuh yang menyembul dari celah lantai. Dengan hati-hati, aku menariknya. Lalu kutemukan lebih banyak kertas terselip di antara papan-papan kayu yang mulai lapuk. Semua bertuliskan tangan. Beberapa kertas bernoda darah kering, sebagian sobek terbakar. Isinya, pengakuan. Namaku Sari. Aku juga penari seperti kamu. Aku terjebak dalam tari ini sejak 12 tahun lalu. Tari panggil jiwa bukan latihan. Ini ritual pengikat antara tubuh dan arwah penari terdahulu. Setiap malam kau menari, tubuhmu makin ringan karena jiwamu ditarik ke cermin. Jika kau teruskan, kau akan menjadi bagian dari mereka. Jika kau membaca ini, berarti kau juga sudah dicap. Tanganku mulai gemetar. Di bagian bawah kertas, ada bekas bercak jari, merah kehitaman,
Dan di baliknya, sepotong kalimat yang seperti ditulis buru-buru. Cermin adalah gerbang. Pecahkan atau terjebak selamanya. Aku memandang ke sudut kamarku. Cermin besar yang semula kututup kini terbuka sedikit. Aku yakin, aku sudah menutupnya rapat tadi. Aku mendekat dengan langkah perlahan. Dan kulihat, di balik cermin, bayanganku tidak ada kepala. Aku menjerit, lalu membanting cermin itu ke lantai. Retakannya menyebar seperti sarang laba-laba, tapi tidak pecah sepenuhnya. Tiba-tiba ponselku menyala. Ada satu pesan masuk, tanpa nama pengirim. Jangan coba kabur. Tubuhmu sudah separuh di sini. Pesan itu hilang dengan sendirinya setelah kubaca. Malam itu aku tidak tidur. Kupaku cermin ke dinding dengan selimut tebal. Kubakar kertas-kertas catatan itu, tapi api hanya menyala sebentar, lalu mati. Kertasnya tidak terbakar, hanya hangus di tepi. Seperti tidak mau hilang. Dan malam itu, dari bawah lantai kamarku, suara-suara mulai terdengar. Langkah kaki dan suara gamelan dari bawah tanah. Hari berikutnya, aku bangun dengan tubuh berat dan kepala seperti diselubungi kabut. Keringat dingin membasahi bantal. Entah bagaimana, ada bekas jejak kaki basah di lantai kamarku, arahnya dari cermin ke tempat tidurku. Tapi tidak ada siapapun di sana. Aku tahu ini tidak bisa dilanjutkan. Entah apa yang sudah masuk ke dalam tubuhku, tapi aku harus memutus hubungan ini, sebelum aku jadi seperti Lela. Sore itu, aku kembali ke studio melati, bukan untuk menari, tapi untuk menghancurkan cermin itu. Tapi saat tiba di sana, suasananya jauh berbeda dari biasanya. Pintu studio terkunci. Tak ada suara gamelan, tak ada cahaya samar dari dalam. Hening. Sepi seperti bangunan mati. Tapi aku tahu, sesuatu tetap ada di dalam sana. Aku mengendap masuk dari jendela samping yang rusak. Begitu kakiku menyentuh lantai, suara dentingan gamelan terdengar lembut, seperti menyambut kedatanganku. Tapi kini, musiknya lebih lambat, seperti nyanyian sedih dari dunia lain. Studio kosong. Cerminnya masih ada, tapi retakannya makin parah. Kulihat di sudut ruangan ada tangga tua menuju ruang bawah tanah yang dulu selalu terkunci. Anehnya, kini terbuka sedikit. Aku turun perlahan, langkah demi langkah. Tangga kayu itu berderit seperti merintih. Di bawah sana, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah panggung kecil, dengan lantai berdebu, dikelilingi tirai merah tua. Di panggung itu, ada barisan baju tari tua yang tergantung tanpa tubuh. Beberapa masih ada bercak darah, dan satu di antaranya, berwarna merah menyala, terlihat seperti milik penari istana. Di dinding, tergantung banyak topeng dan potongan wajah boneka. Di lantai, tersisa jejak kaki yang berputar dalam pola lingkaran. Tepat di tengahnya, ada tanda lingkaran yang dilukis dengan darah kering, dan sebuah keris tua tertancap di tengahnya. Saat aku mendekati keris itu, suara seseorang terdengar dari balik tirai. Itulah panggung pertama Darmi menari untuk dunia lain. Aku menoleh. Sosok perempuan tua muncul dari kegelapan. Matanya kosong, bajunya kumal. Tapi wajahnya, persis seperti salah satu penari yang dulu bersamaku di malam pertama. Namaku Yati. Aku salah satu penari awal, sebelum kau. Kami semua terjebak karena percaya Darmi bisa membuat kami abadi di dunia tari. Dia siapa sebenarnya? Tanyaku gemetar. Yati tersenyum pahit. Darmi bukan manusia lagi. Dia menandatangani perjanjian dengan arwah para penari yang mati di zaman keraton. Mereka memberinya keabadian, asal dia terus memberi mereka tubuh baru. Aku menatap keris di tengah lingkaran. Dan ini gerbang pertama. Pecahkan ikatan darahnya, dan cermin akan kehilangan kekuatannya. Aku menggenggam gagang keris itu. Dingin, seperti es. Saat kutarik, lantai mulai bergetar. Tiba-tiba terdengar jeritan dari atas, suara Bu Darmi. Alia, jangan. Langkahnya terdengar turun dengan cepat. Yati menarik tanganku. Cepat, pecahkan garisnya dengan darahmu sendiri. Hanya penari hidup yang bisa memutus ikatan mereka. Tanpa pikir panjang, kutusuk telapak tanganku dengan ujung keris. Darah menetes ke dalam lingkaran. Saat darahku menyentuh tanah,
Cermin di atas pecah sendiri, hancur berkeping. Jeritan Bu Darmi berubah jadi raungan panjang. Suara gamelan mendadak berantakan. Dan dari dinding-dinding ruang bawah tanah, bayangan-bayangan penari tanpa kepala mulai muncul satu persatu, dan mereka semua menatap Darmi. Saat darahku jatuh ke dalam lingkaran, dunia seolah terhenti. Suara gamelan yang selama ini mengiringi tarian kami berubah menjadi jeritan tak terhingga, seperti ribuan suara yang disatukan dalam satu suara penuh penderitaan. Di atas panggung, bayangan-bayangan penari tanpa kepala itu mulai menggulung tubuh mereka dengan gerakan yang tidak manusiawi. Mereka berputar, bergerak ke arah Darmi dengan penuh kemarahan. Bu Darmi, yang sebelumnya berdiri tenang, kini terguncang. Wajahnya mengkerut, berubah lebih tua, lebih keriput, dan matanya bersinar penuh kebencian. "Alia!" teriaknya dengan suara yang bergetar, seperti terjebak antara dua dunia. "Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Kalian semua, kami semua, terikat pada kekuatan ini. Tak ada yang bisa keluar." Tapi bayangan-bayangan itu sudah mulai mendekatinya. Mereka tidak lagi mengelilingi kami, tapi justru menuju Darmi. Mataku membelalak saat mereka merobek kain merah yang dikenakan Darmi, menariknya ke dalam lingkaran bayangan mereka. Wajahnya memerah, dan tangan-tangannya mulai gemetar. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya seolah terhisap, terikat oleh kekuatan tak terlihat yang datang dari arah cermin yang kini hancur. "Apa yang mereka inginkan?" tanyaku, hampir tidak percaya. Yati menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Mereka tidak menginginkan tubuh Darmi. Mereka menginginkan jiwanya. Darmi adalah yang terakhir. Dia yang membuat mereka terperangkap di dalam cermin, dan kini dia harus membayar. Darmi berteriak, "Kau bisa menghancurkan cermin, tapi kau tidak bisa menghancurkan kami. Kami tidak akan pernah hilang." Aku merasakan getaran kuat saat bayangan itu mulai merenggutnya lebih dalam. Darah Darmi terciprat ke lantai. Teriakan-teriakan dari penari-penari tanpa kepala itu menggema lebih keras. Ada sesuatu yang sangat gelap di dalam tatapan mereka, sesuatu yang melampaui kematian. Aku tahu, saat itu, aku tidak bisa mundur. Ini adalah akhir dari tarian ini. Aku berjalan ke tengah lingkaran, menatap ke arah Darmi yang kini semakin terperangkap dalam genggaman bayangan. Wajahnya kini terdistorsi, dan tubuhnya seolah menghilang dalam bayang-bayang penari yang telah menyeretnya. "Ini akhir dari perjalananmu," kataku, dengan suara yang bahkan aku sendiri tidak aku kenali, suara yang penuh dengan kebencian, kebingungan, dan keputusasaan. Dengan satu gerakan, aku mengangkat keris tua itu dan menancapkannya lagi ke dalam tanah, tepat di tengah lingkaran darah. Suara retakan keras terdengar. Lantai bergetar lebih hebat. Semua bayangan penari mulai berhenti bergerak. Darmi terjerembab ke lantai, gemetar, matanya membelalak tak percaya. Akhirnya, dia jatuh ke dalam kegelapan yang diciptakannya sendiri. Tapi pada saat yang sama, bayangan-bayangan penari tanpa kepala itu berbalik, menuju ke arahku. Aku berteriak, tetapi langkahku terhenti. Di belakangku, Yati menyeringai. "Tidak ada jalan kembali, Alia. Tidak ada yang bisa keluar dari cermin." Kegelapan semakin mendekat, dan aku merasa tubuhku semakin berat, semakin dingin. Cermin yang hancur kini mengeluarkan kabut hitam tebal, dan aku tahu, aku telah terperangkap dalam dunia yang tidak bisa kularikan. Namun saat kabut itu mulai menyelimuti tubuhku, aku teringat sesuatu yang ada dalam catatan Yati. Cermin adalah gerbang. Pecahkan, atau terjebak selamanya. Aku mengangkat keris itu sekali lagi, mengarahkannya ke cermin yang hancur. Aku tak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang melarikan diri. Ini tentang menghancurkan kutukan yang telah mengikat semua penari di tempat ini. Dengan sekuat tenaga, aku menancapkan keris itu kembali ke dalam tanah, tepat di tempat Darmi jatuh. Tiba-tiba, terdengar suara keras seperti bumi yang retak. Dan seketika itu juga, kabut hitam itu mulai menghilang, dan aku terjatuh ke dalam kegelapan. Ketika aku membuka mata, aku merasa seperti terjatuh dari ketinggian yang sangat jauh. Namun, tubuhku terasa ringan. Kulihat sekelilingku, aku berada di dalam ruangan yang gelap, sangat gelap, dengan bau udara lembab yang mengingatkanku pada ruang bawah tanah. Tak ada pintu, tak ada jendela, hanya dinding-dinding hitam yang tampak menyedot cahaya.
Aku berdiri dengan langkah ragu, berusaha untuk menenangkan diri. Suasana sunyi ini membuat hatiku berdegup kencang. Ada yang salah. Aku tak bisa merasakan tubuhku sepenuhnya. Aku seperti tidak berada di dunia nyata. Seakan-akan aku terjebak di antara dua alam. Pandanganku mulai kabur. Aku melangkah lebih dalam, dan di ujung ruangan, ada sebuah cermin besar. Tepat seperti cermin yang ada di studio, namun kali ini, tidak ada bayanganku di dalamnya. Aku mendekat, ingin memastikan. Tetapi ketika aku menyentuh permukaan cermin, tiba-tiba cermin itu retak. Dan bayangan dari semua penari tanpa kepala yang pernah aku lihat muncul, menatapku dengan mata yang hampa. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya terdiri dari kekosongan. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Aku menoleh cepat, Bu Darmi ada di sana. Namun wajahnya kini tak lagi tampak seperti manusia. Selamat datang di dunia kami. Suara itu keluar dari mulut yang seakan-akan bukan miliknya. Wajah Darmi kini hilang. Dan hanya ada sebuah topeng yang melapisi wajahnya. Sebuah topeng penari dengan mata yang kosong dan bibir yang terkunci. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar bergema, mengisi seluruh ruangan. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Ini adalah tempat kami semua, tempat penari yang tak pernah berhenti menari. Aku mundur selangkah. Apa? Apa yang terjadi? Di mana aku? Kenapa aku tidak bisa merasakan tubuhku dengan jelas? Kau sudah terjebak. Dunia ini adalah tempat para penari yang terperangkap dalam kutukan, di luar waktu dan ruang. Ketika kau memecahkan cermin, kau membuka gerbang menuju dunia kami. Dan sekarang, kau adalah salah satu dari kami. Aku menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Tidak, aku masih hidup. Aku tidak mau menjadi seperti kalian. Aku harus keluar. Namun, suara itu terus menggema. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Begitu kau menginjakkan kaki di sini, kau tak akan bisa kembali. Mendadak, aku merasakan tubuhku menjadi terasa lebih berat, seolah ada yang menarikku ke dalam kegelapan. Wajah-wajah tanpa kepala itu mulai bergerak, perlahan mendekatiku. Tangan mereka bergerak tidak wajar, seperti hendak merenggut seluruh keberadaanku. Aku berlari, tapi semakin aku bergerak, semakin banyak bayangan yang muncul, menyerang, mengepungku. Semuanya menggeram tanpa suara, hanya ada bisikan dalam angin yang terdengar seperti suara gamelan yang kacau. Tarian ini tak pernah berhenti. Suara Bu Darmi itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Kau adalah bagian dari kami sekarang, Alia. Setiap gerakanmu, setiap langkahmu, adalah bagian dari ritual kami yang tak akan pernah berakhir. Aku menutup mataku, mencoba untuk tidak mendengarkan. Namun, suara itu semakin keras, semakin pekat, mengingatkanku akan tarian yang pernah aku ikuti. Aku terjatuh ke tanah. Tubuhku terasa dingin, hampir tak terasa. Namun, saat aku melihat tangan kananku, aku melihat darah menetes, berwarna hitam pekat. Tubuhku mulai menghilang, seolah aku menjadi bagian dari dunia ini. Akhirnya, aku menyadari, aku tidak akan keluar dari sini. Aku sudah menjadi bagian dari para penari yang tak pernah berhenti. Aku menjadi bagian dari cermin itu. Tidak ada jalan pulang. Aku mengangkat tangan, mencoba untuk merasakan tubuhku, namun itu semakin jauh dariku. Aku bukan Alia lagi. Aku adalah satu dari mereka. Penari tanpa wajah, tanpa kepala, tanpa jiwa. Dan di balik semua itu, hanya ada musik gamelan yang terus mengalun, tanpa henti. Beberapa minggu setelah kejadian itu, studio Melati ditutup. Pintu-pintu besar itu terkunci rapat, dan tidak ada yang berani lagi mendekatinya. Keheningan yang menyelimuti tempat itu, seperti menelan setiap jejak kehidupan yang pernah ada. Namun, bagi mereka yang tahu cerita, studio itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan juga, begitu pula dengan kutukannya. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Alia. Beberapa orang menganggapnya hilang tanpa jejak. Yang lain berkata bahwa ia hanya terperangkap dalam kebingungannya, mencoba mengatasi pengalaman yang tidak dapat dijelaskan. Namun, ada yang lebih gelap. Ada yang percaya bahwa Alia, sama seperti para penari lainnya, telah menjadi bagian dari kutukan itu,
terperangkap dalam dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Suatu malam, beberapa tahun setelah kejadian tersebut, studio itu tiba-tiba terbuka lagi. Pintu-pintu yang dulu terkunci kini menganga, dan dari dalam terdengar suara gamelan yang entah berasal dari mana. Ada yang penasaran dan ingin mencoba menemukan alasan di balik misteri studio Melati. Mereka yang masuk merasa suasana itu sangat berbeda, seperti ada kekuatan yang menyambut mereka, seperti dunia itu menunggu untuk kembali hidup. Namun, yang mereka temukan di dalam bukanlah apa yang mereka harapkan. Ruangan yang dulu penuh dengan lampu terang dan tawa penari, kini dipenuhi dengan bayangan hitam yang bergerak tak wajar. Panggung yang pernah digunakan untuk latihan sekarang hanya berupa ruang kosong, di mana cermin besar yang dulu ada di tengahnya kini sudah tidak ada. Namun, di tempatnya, ada sebuah lingkaran darah, persis seperti yang ditemukan Alia dulu, hanya saja kini lebih besar, lebih menakutkan. Beberapa orang yang memasuki studio itu merasa tubuh mereka mulai terasa terikat, seperti ada kekuatan yang menarik mereka ke dalam ruang kosong itu. Mereka tak bisa bergerak, dan langkah mereka mulai lebih berat, lebih lambat, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam kegelapan. Di tengah studio, ada sosok yang berdiri diam, tanpa wajah, hanya sebuah topeng penari yang terpasang di wajahnya. Tubuhnya melengkung seperti tarian yang tidak pernah berakhir. Beberapa orang yang melihatnya merasa tubuh mereka mulai mengikuti gerakan sosok itu. Tubuh mereka bergerak tanpa kendali, seolah mereka juga bagian dari tarian itu. Tarian yang tak pernah selesai. Alia tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih ada di sana, mengambang di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Begitu pula dengan penari-penari lainnya, semua terjebak dalam ritme yang tidak ada habisnya, tak bisa keluar, tak bisa berhenti menari. Mereka semua kini bagian dari cermin itu, bagian dari studio Melati yang tak pernah berhenti mengundang mereka kembali. Pada malam-malam tertentu, suara gamelan bisa terdengar hingga keluar studio, suara yang sangat samar, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa takut, merasa bahwa mereka mendekati sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Ada yang mengatakan bahwa suara itu adalah suara dari mereka yang terperangkap, suara penari yang tak pernah berhenti bergerak, yang selalu menari tanpa henti. Dan meskipun studio itu kini tampak kosong, tak ada yang berani memasuki ruangan itu lagi. Keberadaan studio Melati menjadi legenda yang menakutkan, sebuah cerita yang selalu diceritakan dari mulut ke mulut oleh orang-orang yang cukup berani mendekat. Mereka yang mendengar cerita ini tidak pernah benar-benar tahu apakah itu nyata atau hanya legenda, tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang berani kembali ke sana. Tarian itu, kutukan itu, terus berlanjut. Alia, Darmi, dan semua penari tanpa kepala itu kini bagian dari dunia yang tak terlihat. Dan mereka akan menari selamanya, tak ada yang bisa menghentikan mereka.